Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang volume benda putar yaitu pada kulit tabung dengan metode kulit tabung untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Kusnul Safrina MPD. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai sebuah gambar tabung di mana dengan tinggi T dan jari-jari R. Nah, jadi di sini kita ada dua buah tabung ya. Tabung yang luarnya itu dengan jari-jari R2 dan rongga yang di dalamnya, atau jika dimisalkan itu seperti tabung yang tengahnya itu dilubangi dan lubangnya itu berbentuk seperti tabung juga. Jadi di sini juga ada jari-jari yang dimisalkan dengan R1 sebagai jari-jari dari tabung yang di dalam tadi. Nah, jadi sebelumnya kita tahu bahwasanya untuk mencari volume tabung itu adalah luas alas pi R kuadrat dikali dengan tinggi dari tabungnya. Nah, karena di sini kita ada dua buah tabung, maka luas alas dari dua tabung itu akan dikurangkan terlebih dahulu, karena di sini kan kita mencari kulit tabung kan. Jadi kulit tabungnya itu adalah bagian yang ini. Nanti hasil didapatnya itu dari pengurangan R2 dikurang R1 akan dapat yang kulit tabung ini. Jadi caranya kan kita tahu pertama untuk volumenya itu adalah luas alas dikali tinggi, dimana untuk luas alasnya itu pi R kuadrat 2 dikurang pi R kuadrat 1 dikali dengan tinggi. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya bagian yang kita ambil adalah kulitnya, makanya itu perlu dikurang. Nah, selanjutnya ini kita bisa langsung sederhanakan saja yang nanti dapat memudahkan kita dalam mensubstitusinya pada soal. Dengan cara pertama kita bisa keluarkan pi-nya ya, karena ini sama-sama mempunyai nilai pi. Jadinya R kuadrat 2 dikurang R kuadrat 1. Nah, setelah itu ini dikali T. Kita akan faktorkan. Kita sama-sama kuadrat nih, bisa kita tulis di luar juga. Kita akan faktorkan sehingga hasilnya R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1 kali tinggi. Nah, setelah itu kita akan pi-nya kita akan kalikan 2 dan yang ini kita akan bagikan 2. Nanti saat dioperasikan hasilnya sama juga, cuman kita akan tuliskan seperti itu, kita akan buat seperti itu untuk nanti memudahkan kita saat dalam menjawab dari soal. Nah, jadi bisa diturunkan lagi, jadinya 2pi dikali R2 ditambah R1 per 2 T dikali R2 dikurang R1. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ini R2 kurang R1 per 2 itu adalah rata-rata dari jari-jari ya. Ini adalah rata-rata R-nya. Sedangkan untuk yang ini R2 dikurang R1 itu adalah ketebalannya. Sehingga untuk rumusnya kita bisa tuliskan volume sama dengan 2pi. Ini rata-rata jari-jarinya itu kita bisa langsung tuliskan dengan R ya. R dikali T dikali untuk ketebalan kita bisa tuliskan dengan delta R. Nah, jadi rumus inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mencari volume dari benda putar menggunakan metode kulit tabung. Sekarang mari kita langsung lihat ke contoh soalnya. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Nah, sebelumnya kita untuk langkah pertamanya itu kita gambarkan terlebih dahulu bagaimana kurva atau grafik yang dimaksud dari soal tersebut. Dengan cara kita memisalkan nilai X, kemudian kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 1 per akar X. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan gambar seperti ini.
Nah, di mana dari gambar ini kemudian kita akan partisi gambarnya. Jika pada dua gambar ini kita akan partisi. Di sini kita partisi dan kita ambil hanya satu bagian ya yang kita simpulkan sebagai delta x. Nah, kemudian untuk tinggi dari yang dipartisi tadi itu kita simpulkan sebagai fx dengan garis kurvanya itu adalah fungsi y sama dengan fx. Nah, jadi gambar ini tadi kan diketahui bahwasanya itu akan diputar mengelilingi sumbu y ya. Jadi bisa diilustrasikan ketika diputar gambarnya akan berbentuk seperti ini. Diputarnya itu mengelilingi sumbu y, diputar ke sini arahnya hingga berbentuk seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan aproksimasikan, dimana tadi rumusnya ini kita tuliskan terlebih dahulu. Jadinya delta V sama dengan 2 pi r dikali t dikali delta r. Nah, di sini 2 pi nya tetap, r nya itu adalah x, tingginya adalah fx, dan ketebalannya itu adalah delta x, sehingga volume sama dengan 2 pi integral a ke b x fx dx. Nah, jadi ini yang nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung integralkan, atau kita akan isikan nilai kemudian kita integralkan. Jadinya V sama dengan 2 pi integral. Di sini x-nya itu adalah garis x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Jadi di sini adalah integral 1 ke 4. Kemudian untuk x-nya itu tetap, dan untuk fx-nya itu adalah 1 per akar x. Nah, dx. Nah, setelah itu kita akan sederhanakan, jadinya 2 pi integral 1 ke 4 x dikali x pangkat min 1 per 2. Jadinya sama dengan 2 pi integral 1 ke 4 x pangkat 1 per 2. Maaf, ini ada definisinya ya, ini x. Nah, setelah itu jadinya 2 pi kita integralkan langsung, sehingga hasilnya itu adalah 3 per 2 x pangkat 2 per 3 dengan batas 1 ke 4. Nah, setelah itu maaf, ini 2 per 3 ya, 2 per 3 pangkat 3 per 2 kembali dengan batas 1 per 4. Nah, selanjutnya kita akan langsung substitusikan nilai 1 dan 4 nya ke dalam persamaan ini, sehingga hasilnya itu adalah 2 pi dikali 2 per 3 kali 4 pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 3 dikali 1 pangkat 3 per 2. Nah, selanjutnya ini bisa langsung kita sederhanakan ya. Jadinya yang 4 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk 2 pangkat supaya nanti bisa mudah saat kita sederhanakan dengan pangkatnya itu yang 3 per 2. Jadinya di sini 2 pi tetap dikali 2 per 3 pangkat 2 di pangkat 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Nah, jadi di sini 2-nya habis, sisa pangkat 3. Di sini langsung ya, dikurang 3 per 2 dikali 1. Ini karena 1 pangkat 3 per 2 kan 1 juga, dikali 1 jadinya 2 per 3 langsung. Nah, sama dengan 2 pi. Di sini jadinya 2 per 3 dikali 8 dikurang 2 per 3, sehingga 2 pi sama dengan ini adalah 16 per 3 dikurang 2 per 3 sama dengan 2 pi dikali 14 per 3. Nah, di sini kita bisa langsung kalikan ya. Kita kalikan 2 pi dikali 14 itu 28 pi per 3. Nah, jadi
luas dari maksudnya volume dari benda yang disuruh tentukan pada soal itu adalah 28 pi per 3. Itu volume. Baik, selanjutnya kita akan lihat ke soal latihannya. Nah, jadi daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan angka X, sumbu X, garis X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0 mengelilingi sumbu Y. Kemudian tentukan volume benda yang terbentuk. Jadi di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan maksud dari soal, yaitu maksud kurvanya itu seperti apa. Nah, caranya di sini kan ada batasnya yaitu 0 dan 4. Jadi kita substitusikan nilai X pada rentang batas tersebut sehingga nanti menghasilkan kurva yang seperti ini. Nilai tadi itu, nilai X itu kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan akar X sehingga menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan putar gambar ini, kurva ini mengelilingi sumbu Y. Di sini ya, kita putarnya mengelilingi sumbu Y sehingga menghasilkan gambar atau ilustrasi gambarnya itu seperti di sini. Nah, setelah itu kita akan partisi atau kita akan potong-potong menjadi beberapa bagian, tapi di sini saya mengambil hanya satu bagian yang nanti bagian ini ketika diputar juga, bagian ini ketika diputar akan membentuk kulit tabung. Nah, ini bagian pada yang gambar berwarna biru ini membentuk kulit tabung. Nah, setelah kita partisi, kita lihat di sini lebih jelasnya. Jadi tinggi dari tabung tersebut kita simbolkan dengan Fx. Kemudian untuk yang ketebalannya itu adalah delta X. Jadi setelah itu kita bisa langsung aproksimasikan, di mana jadinya delta V aproksimasi 2 pi. Di sini untuk R-nya kita langsung ganti jadi X, Fx delta X. Fx itu adalah tingginya sebagai T dan delta X ini adalah ketebalannya yaitu delta R jika pada rumus awal. Ya, rumus yang awalnya. Setelah itu maka langsung bisa kita integralkan sehingga V sama dengan integral integral A ke B X Fx dx. Jika di sini maka jadinya selanjutnya menjadi V sama dengan integral A ke B 2 pi X Fx dx. Jika pada soal maka ini menjadi integral dari 0 ke 4 2 pi X akar dikali akar X dx. Nah, karena tadi fungsi yang diketahuinya itu Fx sama dengan Y dan Y itu sama dengan akar X. Nah, setelah itu kita akan langsung operasikan atau kita akan sederhanakan sehingga di sini V sama dengan volume sama dengan integral 0 ke 4 2 pi X dikali X pangkat 1 per 2. Ini kita ubah dalam bentuk eksponen ya, dx. Nah, selanjutnya ini bisa kita keluarkan, 2 pi nya kita keluarkan karena ini merupakan konstanta. Jadi kita bisa keluarkan integral 0 ke 4 X dikali X pangkat 1 per 2 itu sama dengan X pangkat 3 per 2 dx. Nah, setelah itu kita langsung integralkan. Yang di dalam ini kita langsung integralkan sehingga menghasilkan nilai 2 per 5 X pangkat 5 per 2 dengan batas 0 ke 4.
Setelah itu kita akan langsung masukkan atau substitusikan nilai batas, yaitu batas 4 dan 0 ke dalam X. Sehingga di sini jadinya 2pi dikali 2/5 4 pangkat 5/2 dikurang 2/5 dikali 0 pangkat 5/2. Jadinya 2pi tetap. Di sini 4-nya itu kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Jadi 2 pangkat 2. Jadi di sini 2/5 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan 5/2. Yang nanti memudahkan kita nih dalam menjumlahkan pangkatnya. Kemudian di sini dikurang 0. Karena 0 pangkat 5/2 itu 0 dan dikali dengan 2/5 itu juga sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini untuk yang pangkat 2-nya itu bisa kita bagi, habis dibagi. Jadi ini hasilnya sama dengan 2pi dikali 2/5 kali 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadinya 2/5 dikali 32. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa langsung kita kalikan nih, 2 dikali 32. Jadinya ini tetap 2pi dikali, maaf, kita tulis agak ke bawah sedikit ya, supaya tidak tabrakan. Jadinya di sini 2pi dikali 64/5. Nah, kemudian kita langsung kalikan saja 64-nya dengan 2pi, 64/5 dengan 2pi, sehingga itu hasilnya adalah 128pi/5. Nah, jadi 128pi/5 ini adalah volume benda yang terbentuk, di mana di sini benda yang terbentuknya adalah kulit tabung yang tadi sudah kita partisi dan kita putar mengelilingi sumbu. Jadi volume dari kulit tabungnya itu adalah 128pi/5. Jadi sekian pembahasan saya tentang volume benda putar, metode kulit tabung. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.